Selamat malam, Romo, Bapak Ibu, para pencinta kitab suci, paroki Kelapa Gading, dan juga paroki lainnya. Biasanya pasti ada umat dari paroki lain yang juga setia bergabung dalam acara Zoom Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Ya, terima kasih untuk kesetiaannya dan kehadirannya pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini untuk mengisi acara KKS Kelapa Gading dengan tema pada malam hari ini adalah spiritualitas perayaan Imlek. Kita akan mengawalinya dengan doa pembuka. Saya persilahkan Pak Agus. Selamat malam, sahabat-sahabatku semua, Romo Tino. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur dan terima kasih ya Bapa untuk semua berkat dan rahmat-Mu sepanjang hidup kami masing-masing. Dan terutama pada saat ini, kami semua akan memulai pertemuan Zoom KKS pada malam hari ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu di dalam pertemuan Zoom malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri memberkati semua peralatan yang dipakai oleh kami, baik secara internet maupun wifi yang kami gunakan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga mohon berkat dan penyertaan-Mu untuk Romo Tino yang akan memberikan pencerahan kepada kami. Sehingga apapun yang akan disampaikan oleh Romo kepada kami ini boleh berguna bagi kami masing-masing di dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Semua doa ini ya Bapa kami persembahkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Agus ya. Baik, peserta terus bertambah ya. Saya akan kembali menyampaikan tema pada malam hari ini adalah spiritualitas perayaan Imlek yang akan disampaikan nanti oleh Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo. Tentunya dari Paroki Kelapa Gading sudah tidak asing lagi. Romo Tino sudah semua kenal. Saya sedikit menyampaikan apa saja aktivitas Romo Tino pada saat ini. Ya, yang pertama adalah semua pasti tahu beliau adalah pastor rekan Paroki Kelapa Gading. Kemudian beliau juga sebagai wakil ketua Komisi Kerasulan Keluarga Uskupan Agung Jakarta dan juga sebagai tergabung dalam Tribunal KAJ Uskupan Agung Jakarta. Dan saat ini masih sedang menjalani studi lanjut di Psikologi Unika Atma Jaya. Luar biasa ya Romo Tino ini. Saya persilahkan langsung kepada Romo Tino mengingat waktunya sudah semakin berjalan terus. Silahkan Romo Tino. Ya, Sudah. baik, selamat malam Ibu dan Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi, mungkin yang baru pertama jumpa, salam kenal.
Untuk ibu bapak yang dari Paroki Kelapa Gading udah pasti kenal, cenderung bosan ya Bu. Ketemu lagi dan ketemu lagi. Pada kesempatan malam hari ini istimewa. Terima kasih KKS Kelapa Gading mengundang, memberikan kesempatan kepada saya untuk menyapa ibu bapak sekalian dalam komunitas ini. Dan kesempatan malam hari ini kita mau belajar bersama. Karena hari-hari ke depan kita mendekati perayaan Imlek, baik juga kita mencoba eh, sebagai orang beriman Kristiani ya, lebih-lebih ya secara khusus, ingin mendalami spiritualitas perayaan Imlek macam apa yang kita sebagai orang beriman Kristiani, meskipun kita keturunan Tionghoa atau sebagian besar keturunan Tionghoa, tapi kita juga mesti melihat spiritualitas perayaan Imlek ini apakah secara khusus hanya untuk mereka yang eh, dalam tanda petik berketurunan Tionghoa atau sebetulnya perayaan Imlek ini adalah perayaan kita bersama. Nah, maka dalam konteks ini nanti saya akan saya bagi dari beberapa perspektif ya, Ibu Bapak sekalian. Tentu eh, butir-butir kitab suci dan lain sebagainya menjadi landasan dalam hal ini. Dan moga-moga ini juga boleh menjadi salah satu ya, salah satu teman belajar kita untuk bisa semakin menghayati spiritualitas perayaan Imlek yang akan kita rayakan dalam waktu dekat ini. Baik, saya akan izin share screen. Apakah saya... Ya, saya sudah diberi akses. Sebentar. Nah, ini saya akan masuk dalam perspektif yang pertama. Tentu dalam konteks ini Ibu Bapak pasti sudah lebih tahu ya. Saya tidak akan masuk terlalu dalam mengenai sejarah dan lain sebagainya. Saya hanya ngambil beberapa saja dan moga-moga Ibu Bapak sendiri nanti yang bisa melengkapi. Bahkan nanti ketika sharing atau ketika kita berdiskusi, Ibu Bapak juga bisa memberikan pengalaman-pengalamannya yang moga-moga ini juga bisa kita diskusikan dalam ranah kita sebagai orang beriman Kristiani. Ya, yang pertama, sebagaimana yang kita tahu, perayaan Imlek itu adalah perayaan festival musim semi. Maka kita seringkali memberikan sebutan yang sangat familiar adalah Xinjia. Nah, menurut National Geographic Indonesia, kata Imlek sendiri ini berarti Im itu bulan, lalu Lek itu berarti penanggalan atau kalender ya, yang berasal dari dialek Hokkien. Dalam bahasa Mandarinnya, Yinli, yang berarti kalender bulan atau Lunar New Year. Nah, tahun ini kita rayakan di tanggal 10, hari Sabtu ya, bertepatan di hari Sabtu 2024. Kalau nggak salah, sionya sio naga kayu ya. Nanti kalau salah saya dikoreksi. 2575 Kungzili. Nah, ini gambaran sekilas ya yang secara umum kita tahu semua pasti mengenai perayaan Imlek. Nah, ini legenda sedikit, cerita sedikit, mungkin Bapak Ibu nanti bisa melengkapi. Sejauh yang saya baca, yang saya tahu, menurut legenda yang ada, dahulu kala itu ada yang namanya Tien ya, seekor raksasa besar, pemakan manusia dari pegunungan yang muncul di akhir musim dingin untuk memakan panen ternak dan bahkan penduduk desa yang ada di sekitarnya. Untuk melindungi diri dari para penduduk ini menaruh makanan di depan rumah supaya Nian ini tidak mau makan dan takut gitu ya. Nah, pada suatu waktu penduduk melihat Nian ketakutan ketika melihat seorang anak kecil berpakaian warna merah. Nah, ini kita tangkap kata kuncinya ya, berpakaian warna merah. Maka ketika Xinjia nanti kita menggunakan warna merah, ya ini bukan tanpa maksud. Nah, ini ada legendanya. Nanti sejauh mana kita seorang beriman Kristiani turut serta dalam perayaan semacam ini. Sejak saat itu Nian tidak pernah kembali ke desa dan setiap tahun baru penduduk menggantungkan lentera dan gulungan kertas merah serta menyalakan kembang api untuk menakuti raksasa itu. Jadi
Salah satu spirit yang bisa kita gali bersama adalah bagaimana dalam tanda petik dalam kacamata kita seekor raksasa yang boleh dikatakan kejam, jahat, yaitu bagian dari sisi gelap, ya, dari sisi gelap situasi kehidupan manusia. Maka eh, beberapa hari yang lalu kalau masih ingat bacaan Injil ya, Tuhan Yesus mengatakan apa yang masuk itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar itulah yang menajiskan. Maka sebetulnya kita bisa melihat gambaran ini dalam konteks ini, bagaimana seekor raksasa ini dilambangkan dengan sesuatu yang jahat, itu adalah yang keluar dari diri kita, dari hati kita, timbul pikiran-pikiran jahat. Maka sebagai orang beriman Kristiani ya kita mesti menghalau itu. Kalau kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil, orang beriman Kristiani, ya maka yang harus diarahkan hati dan pikiran kita adalah terarah kepada kebaikan-kebaikan. Nah, menurut legenda ini, salah satu kebaikan yang dilakukan sederhana sekali, tahu karakternya raksasa ini takut dengan warna merah, takut dengan kembang api dan lain sebagainya, lentera, gulungan. Maka menurut tradisi atau legenda ini ditaruhlah benda-benda itu. Sehingga harapannya si jahat ini dalam tanda petik bahasa saya tidak datang lagi karena takut dengan situasi eh, apa ya benteng-benteng ini yang kita buat. Ini ditangkap ya salah salah satunya. Nah, berikutnya, tradisi tersebut kemudian turun-temurun dilakukan dengan mengadakan perayaan mengenakan ornamen berwarna khas merah. Maka background-background Zoom saya ataupun PowerPoint saya ya nuansanya arahnya ke sana. Disertai dengan pertunjukan barongsai dan liong. Ya, kita tahu dan sangat familiar sekali dengan ini ya. Tak lupa terdapat acara sembahyang pada malam tahun baru, berkunjung, lalu makan bersama dan membagikan angpau. Ini tradisi yang kita tahu ini yang dilakukan ya kan. Perayaan Imlek sendiri tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Tionghoa, melainkan menjadi perayaan bagi masyarakat luas. Nah ini catatan yang kedua. Maka tidak secara eksklusif hanya merupakan perayaan masyarakat Tionghoa, tetapi menjadi perayaan bagi masyarakat luas. Ya kita tahu ya di Indonesia perjuangan Imlek akhirnya menjadi libur nasional itu juga membutuhkan jeripayah para pemimpin bangsa kita juga memperjuangkan ini pada zamannya dan pada saatnya ya kita bersyukur perayaan Imlek di Indonesia ya menjadi perayaan kita bersama. Tentu kalau kita lihat dari sisi apa etnis ya misalnya ya masih tergolong minoritas iya, tetapi justru yang minoritas inilah kita diajak untuk terbuka ya, bukan hanya terkungkung dengan komunitas kita sendiri, tetapi kita terbuka. Maka perayaan Imlek ini menjadi perayaan kita bersama. Itu spirit yang kedua yang kita bisa pelajari. Nah, ini beberapa ciri khas spiritualitas Imlek yang kita tahu juga pasti dan kita bisa melihat value-nya. Nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dan kita hidupi bersama. Dalam realitas budaya, etnis Tionghoa tidak bisa dipisahkan dengan identitas mereka sebagai seorang Tionghoa. Ya pasti. Ya bagaimanapun ya, saya ya dari etnis Tionghoa jadi pastor yang Tionghoa, ya, itu pasti. Gitu kan. Tidak mengingkari itu, bahkan ya punya nama Kuo-nya sendiri. Nah, tradisi Tionghoa ini merupakan sebuah warisan kebudayaan yang syarat akan nilai-nilai luhur seperti kesenian barongsai, liong, wayang potehi, ada juga batik khas Lasem yang merupakan alkulturasi antara Tionghoa dan Jawa. Nah, ini aja udah mulai meluas ya. Tidak hanya secara eksklusif masyarakat Tionghoa, tapi dari tradisi ini, warisan kebudayaan juga sudah mulai meluas. Selain itu, terdapat juga tradisi berkunjung di antara keluarga Tionghoa. Tradisi ini sendiri memiliki pemaknaan yaitu
mempererat tali persaudaraan di dalam keluarga besar. Ini hukumnya wajib ya. Saya masih ingat waktu saya kecil, ya nama juga anak-anak ya, bagaimana bangun sepagi-paginya memberikan salam dan hormat kepada orang tua atau oma atau opa kita yang masih hidup, memberikan salam bangun sepagi-paginya itu sebagai bentuk penghormatan, bukan hanya sekedar mendapatkan angpau ya. Kalau masih kecil sih pasti ngincarnya karena dapat angpaunya ya. Tapi sekarang kita sudah semakin paham bahwa sebetulnya bagaimana tanda bakti penghormatan kita kepada orang yang kita tuakan ya, khususnya orang tua kita sendiri atau kalau masih ada nenek kakek atau oma opa yang ada di rumah, nah, kita memberikan penghormatan itu. Maka sebetulnya tradisi dan menjaga nilai-nilai sejarah ini menjadi penting. Kita bukan dalam arti tertentu mengikuti legenda, tradisi, dan mempercaya itu, tetapi bagaimana kita mencoba mengambil nilai sejarah, mengambil juga budaya yang ada pada zamannya, lalu mencoba melihat dan menyesuaikan dengan kondisi kenyataan kita sebagai etnis Tionghoa, tetapi juga sebagai orang beriman Kristiani. Nah, maka sebuah kolaborasi yang indah menurut saya dalam pandangan saya, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menempatkan mana yang kita adopsi atau yang kita yakini atau bahkan yang kita rayakan bersama sebagai etnis Tionghoa di satu sisi, tetapi kita juga tidak kehilangan makna bahwa kita ya berdiri juga sebagai orang beriman Kristiani. Maka dalam kacamata ini kita juga bisa melihat ya penghormatan kepada keluarga, kepada orang yang lebih dewasa, kepada orang tua kita. Kitab suci pun juga mengajarkan demikian dalam 10 perintah Allah misalnya. Maka ini situasi eh, nilai value-value ini yang coba kita selaraskan ya. Bukan di otak-atik gatuk atau cocokologi ya, tapi mencoba untuk menyelaraskan itu. Sejauh mana nilai-nilai ini sungguh-sungguh bisa berpadanan dan selaras dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, ini ada sesuatu yang baik ya. Mari kita coba hidupi dan kita lestarikan bersama. Yang muda mengunjungi saudara yang tua, kemudian para orang tua memberikan petuah dan nasihat kepada yang muda serta pemberian angpau bagi anak-anak sebagai wujud berbagi rezeki. Maka dalam kesempatan Xinjia itu, perayaan musim semi itu, sungguh-sungguh satu hal yang ya saya masih ingat sekali ya waktu masih punya opa dan oma yang ada di rumah waktu itu saya masih kecil SD, kami semua dikumpulkan sebelum makan bersama, lalu mereka memberikan semacam ya entah nasihat, entah wejangan apapun lah namanya kepada kami-kami, kepada anak dan kepada cucu. Dan itu ya semua diam, semua mendengarkan. Saya masih mengalami situasi itu di rumah pada waktu itu. Dan saya merasa bahwa ya di setiap tahun kita demikian ya. Sehingga ada sesuatu yang terinternalisasi. Nilai-nilai apa yang diwariskan oleh keluarga, nilai-nilai apa yang diwariskan oleh oma dan opa kepada kita semua. Dan itu ya harapannya juga bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Sopan santun, lalu juga diajak untuk belajar berbagi kepada orang, lalu juga tidak eksklusif, tetapi merangkul semua orang. Itu kan nilai-nilai yang sangat Kristiani ya menurut saya. Dan ajaran-ajaran yang demikian, ya meskipun berangkat dari entah tadi yang namanya legenda, entah yang namanya apapun lah dalam tradisi Tionghoa dan tradisi Imlek, tetapi kita bisa mencoba menyelaraskan ini sebagai bentuk nilai-nilai Kristiani yang sebetulnya Yesus sendiri pun juga meneladankan itu kepada kita. Tidak hidup hanya untuk diriku, tetapi misalnya berbagi bersama dengan yang lain. Yesus sendiri jelas, hatiku tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang yang sedang sakit, melihat mereka yang sedang miskin, sengsara. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan kita diajak untuk bersama-sama mengarah kepada kebaikan-kebaikan itu. Nah ini
beberapa spirit yang bisa kita pelajari dan kita hidupi bersama. Bagi saya sangat kaya sekali, Ibu Bapak, ketika kita mengulik atau melihat lebih dalam ya, spiritualitas perayaan Imlek ini sendiri bukan hanya sekedar ritual, setiap tahun kita berpartisipasi merayakan, lalu kita berkumpul, tetapi lebih daripada itu kita mencoba memaknai, atau bahkan setiap tahun kita diajak untuk memberikan makna baru. Sincia tahun ini nih, perayaan Imlek tahun ini, aku mau dalam tanda petik bahasa rohaninya, aku mau berdevosi apa? Aku ingin sembah bakti apa? Entah mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita misalnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik dalam diri kita. Kas tradisi ini kan sebetulnya apa ya? Saya melihatnya dalam kacamata iman, ya selalu mengajarkan kepada kebaikan. Nggak pernah mengajarkan apa ya, orang untuk berbuat jahat tuh nggak pernah. Tapi justru kita diajak dan diingatkan untuk selalu melakukan dan terarah kepada kebaikan. Dan di sini kita bisa belajar banyak, menggali spirit yang kita dapatkan dalam perayaan Imlek, yang notabene itu bukan hanya untuk masyarakat atau etnis Tionghoa, tetapi sungguh-sungguh menjadi perayaan bersama. Dan itu yang menjadi kekuatan dalam nilai-nilai Kristiani yang bisa kita hidupi. Nah, pertanyaannya, bagaimana aku menyikapi dan memaknai? Mari kita lihat satu persatu ya. Selain 10 perintah Allah, kita kita tahu semua ya, kita menemukan dalam Perjanjian Baru surat Rasul Paulus ya, khususnya kepada jemaat di Efesus dikatakan di sana, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah ibumu, dan ini adalah perintah yang penting yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kita bisa mencoba merangkai dan membingkai value atau spirit dari perayaan Imlek, tradisi yang kita tahu selama ini, dan kita menyelaraskan dengan nilai-nilai Kristiani. Dan Paulus persis mengatakan ini juga, dan ini bukan sesuatu yang baru. Sudah sekian lampau ya. Kita tahu sejarahnya, surat ini ditulis kapan dan lain sebagainya. Tetapi artinya kita bisa bisa mengimani bahwa ajaran-ajaran dalam tradisi-tradisi yang kita tahu itu bukan hanya sekedar, tetapi sungguh-sungguh mencoba kita dalam perspektif ini menyelaraskan dalam kacamata iman kita sebagai iman Katolik, orang beriman Kristiani. Yang berikutnya, Paulus sedang menasihati jemaat di Efesus memberikan sebuah penekanan bahwa taat dan hormat kepada orang tua ialah keharusan di dalam Tuhan. Ini kata kunci yang pertama. Yang kedua, tentunya ini berbicara dalam konteks keluarga Kristen ya. Serta orang tua di sini bisa diartikan sebagai orang yang telah dewasa rohani di dalam Tuhan. Maka menjadi sebuah keharusan bagi anak untuk berbakti pada orang tua semasa mereka hidup. Ya kita tahu orang tua yang harus kita rawat, yang harus kita jaga sedemikian rupa, ya ketika mereka masih hidup. Ya ketika mereka misalnya sudah meninggal, sudah berpulang ke rumah Tuhan, ya sudah nggak ada apa lagi yang bisa kita lakukan sebetulnya. Justru ketika kita tahu orang tua kita masih hidup, ya kita memberikan setotal-totalnya dalam hidup kita untuk berbakti kepada mereka dan memberikan yang terbaik untuk orang tua kita selama mereka masih hidup. Ini sebuah value yang apa ya? Bagi saya sangat menyentuh sekali. Saya ingat sekali beberapa waktu lalu ketika merayakan peringatan 1000 hari mertua dari kakak saya, ya cerita ya dalam sharing dalam Ekaristi, dalam misa, lalu dia menyampaikan kami suami istri, kakak saya dengan istrinya, orang tua dari istri kakak saya sudah tidak ada dua-duanya.
papa dan mamanya sudah meninggal. Lalu almarhum dari kakak saya dan saya, papa saya juga sudah nggak ada. Maka kami hanya punya satu mama, dan kita memberikan apa ya bakti kita kepada orang tua, menjaga, merawat, dan memberikan yang terbaik. Hanya satu-satunya orang tua yang masih ada. Nah, itu yang dilakukan ya selama orang tua kita masih hidup. Dan itu bagi saya menjadi spirit yang sangat dalam ya. Bukan hanya sekedar, tetapi sungguh-sungguh ya keluar dari hati anak-anak untuk bisa memberikan yang terbaik buat orang tua selama mereka masih hidup. Merawat, menjaga, dan lain sebagainya. Surut dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ungkapan hormat kepada orang tua ialah pada saat mereka hidup. Jadi ya, ini kadang-kadang kalau ibu bapak lihat misalnya orang tua kita meninggal, ya pasti kita bersedih. Tapi rasa sedih kita pada saat orang tua kita meninggal itu menjadi tidak seberapa ketika kita sungguh-sungguh sudah memberikan yang terbaik buat orang tua kita ketika mereka hidup. Maka yang paling penting adalah bagaimana ungkapan hormat ini ketika orang tua kita masih hidup. Nah, ini yang menjadi value-nya. Ini Bapak Ibu di sini kan pasti perannya sekarang menjadi orang tua dan juga oma dan opa bagi anak-anak dan cucu-cucu ya. Dan kita diajarkan ini pasti dari zaman ibu bapak sekalian udah pasti diajarkan ini. Artinya di dalam kehidupan di bumi seorang anak haruslah berbakti dan merawat orang tua dengan cinta kasih. Inilah yang harus direfleksikan dalam iman Kristiani bagi seorang Tionghoa yang mana penghormatan kepada leluhur bukan hanya ketika mereka sudah tiada, melainkan ketika mereka masih ada. Jadi jangan dibalik ketika mereka sudah tiada, sedihnya minta ampun ya kan pasti. Lalu kita memberikan tangisan sedemikian rupa. Tetapi kita lupa ketika mereka sudah tiada, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi justru ketika mereka masih hidup, kita memberikan yang terbaik se sehabis-habisnya untuk sebagai tanda bakti kita kepada orang tua kita. Tentu nanti di samping kesulitan dan juga tantangan-tantangan yang ada. Nah, di bagian berikutnya, saya akan stop share dulu. Yang menarik dalam perspektif besar yang lain yang saya ingin bagikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita melihat perayaan Imlek ini sebagai sebuah sinergi budaya Tionghoa yang tadi saya katakan dengan iman kita, iman Kristiani ya. Maka saya mengutip salah satu dari Markus 16 ayat 15. Ini menjadi tagline yang saya temukan ya. Di sana dikatakan ya Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bagi saya, ketika saya mencoba menyiapkan dan merenungkan ini menjadi sebuah implikasi logis. Injil yang adalah iman kita, Kristiani, mengalami sebuah perjumpaan dengan budaya-budaya lain yang ada di dunia dalam suatu wilayah tertentu, termasuk ya budaya Tionghoa. Nah, perjumpaan iman Kristiani dan budaya Tionghoa ini terjadi saat ini dalam bentuk yang sederhana, yaitu perayaan Imlek. Ini merupakan sebuah implikasi logis yang saya coba renungkan gitu ya beberapa hari ini. Lalu saya buah kekayaan sinergi budaya yang sangat kaya sekali. Maka perayaan Imlek menjadi sebuah bentuk sederhana perjumpaan dan sinergi. Dua kata kunci, perjumpaan dan sinergi antara budaya Tionghoa dan iman kita, iman Kristiani. Kita tidak mempertentangkan itu, tetapi bagaimana dua hal ini menjadi sebuah perjumpaan dan sinergi. Sangat indah sekali. Maka perjumpaan dan kesinergian ini merupakan usaha
yang perlu dilakukan terus-menerus sebagai bentuk penghayatan akan inkarnasi Yesus ke dalam dunia. Maka kita bisa melihat sampai dalam perspektif iman Kristiani kita yang mendalam. Maka perayaan Imlek ini menjadi ini bagi saya ya, menjadi tanda bukti nyata dialog dan perjumpaan yang terjadi antara iman Kristiani dan budaya Tionghoa. Banyak bentuk contoh konkret dan hasil dialog di antara keduanya. Seperti tadi di awal, misalnya penggunaan warna merah. Juga sebagai warna liturgi misalnya. Kita gunakan sebagai warna liturgi. Dekorasi yang bernuansa Tionghoa. Tadi ya, dengan lentera, lalu gulungan-gulungan kertas, lalu penggunaan doa-doa, pemilihan lagu-lagu yang bernuansa Mandarin, lalu busana-busana yang kita pakai dalam perayaan Ekaristi Imlek, itu kan juga melihat bagaimana sinergi dialog dan perjumpaan di antara dua hal ini. Dan itu menjadi kekasan perayaan Imlek di dalam iman Kristiani kita. Dari sisi kebudayaan Tionghoa sendiri, Imlek merupakan ya tadi sebuah festival menyambut kedatangan musim semi ya. Begitu pula warna merah, lalu juga biasanya identik dengan buah jeruk ya. Ada buah jeruk juga yang menjadi sebuah komponen utama di dalam perayaan Imlek. Nah, pengharapan akan kebaikan di musim atau tahun yang baru nanti, ini yang menjadi eh, penekanannya. Kata kuncinya adalah pengharapan. Jadi yang selalu dimohonkan adalah sebuah pengharapan untuk tahun yang baru menjadi lebih baik. Saya di sini tidak terjebak dengan nanti sio naga kayu seperti apa ya ciri-cirinya. Lalu prediksi di tahun ini nanti situasi dunia seperti apa. Saya tidak ke sana arahnya. Tetapi justru dalam konteks iman Kristiani mau disampaikan ada sebuah dialog dan perjumpaan yang mengatakan bahwa di sana ada pengharapan. Yang jelas kitab suci kita kalau bicara mengenai pengharapan banyak banget. Warna merah yang kita tahu itu melambangkan kebesaran, keagungan, kegembiraan. Jeruk melambangkan juga kegembiraan, warnanya keemasan juga ya. Iya, besok nggak jadi pergi ya. Ada si Josie di sini. Iya, kau tahu loh. Kau tahu. Oke, saya lanjutkan. Maka dalam tanda-tanda atau simbol-simbol itu ya, itu bukan hanya sekedar wah harus pakai jeruk, harus pakai warna merah, ribet banget ya, bukan. Tapi kita bisa mencoba memberikan makna baru. Maka intinya dalam perayaan Imlek ini merupakan masa yang penuh pengharapan, sukacita nuansanya untuk menyambut tahun yang baru. Maka pengharapan ini, wah ini sangat nilai Kristiani sekali. Kasih, ya iman, pengharapan dan kasih. Jadi sangat iman Kristiani sekali. Maka dalam konteks gereja, iman Kristiani dalam hal ini, perayaan Imlek ini menjadi bukti nyata gereja mau hadir secara nyata dalam konteks umat beriman yang konkret. Saya mencoba merefleksikan ya bagaimana gereja hadir menyambut perayaan Imlek ini bukan soal ya sejarahnya dan legendanya seperti apa, tetapi lebih daripada itu kita mau mencoba memberikan makna baru ya. Gereja yang hadir secara nyata menjadi bukti kepada umat beriman Kristiani dengan dibalut sebuah pengharapan akan tahun yang baru menjadi lebih baik. Maka dengan dijiwai atau semangat inkarnatoris Allah, misteri Paskah, dan juga sukacita Pentakosta, kalau masih ingat ya, 3 hal besar ini ya, inkarnatoris Allah, misteri Paskah, dan juga sukacita Pentakosta ini, gereja menggiring segenap domba-dombanya dalam pemaknaan baru budaya sebagai tanda kehadiran Kristus yang nyata. Maka ketika perspektif kita merayakan perayaan Imlek sebagai etnis Tionghoa iya di satu sisi,
sebagai orang beriman Kristiani jelas kita mencoba diajak untuk memberikan makna baru. Jadi bukan hanya sekedar lalu kita datang ke rumah orang tua, pai-pai, memberikan penghormatan. Ya, itu kita tahu semua tadi kan. Tapi lebih daripada itu, sekarang kita berdiri dalam konteks orang beriman Kristiani, kita diajak lebih dalam untuk memberikan makna baru dalam perayaan Imlek itu. Nah, salah satu maknanya yang saya tawarkan adalah bagaimana kehadiran Allah itu menjadi sesuatu yang mengagumkan. Maka inkarnatoris Allah, misteri Paskah, dan juga sukacita Pentakosta itu, ya itu bagi saya menjadi syarat ya, menjadi isyarat, maaf, bagi kita sebagai domba-dombanya, sebagai bagian dari gereja, untuk memberikan makna baru di dalam budaya kita, perjumpaan dan dialog tadi, sebagai tanda kehadiran Kristus yang nyata. Nah, ini kan sampai pada poin ini kita mesti mengolah iman kita nih. Tidak semudah yang dibayangkan memang. Maka dengan merangkul budaya, ya budaya Tionghoa dalam hal ini, tradisi perayaan Imlek juga, ya kita memaknai secara baru. Perayaan Imlek mendapatkan makna yang baru, yaitu pengharapan akan Yesus Kristus yang senantiasa diperbaharui melalui apa? Kurban Ekaristi sebagai bentuk karya keselamatan Allah. Ya, bisa kita lihat ya, sebuah rangkaian yang indah sekali. Saya ulangi, dalam perayaan Imlek, ya kita bersama mencoba memberikan makna baru, yaitu akan pengharapan Yesus Kristus yang senantiasa diperbaharui, ya, melalui kurban Ekaristi sebagai bentuk karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah untuk siapa? Ya jelas, untuk segenap umat manusia, untuk kita. Maka perayaan Imlek yang kita rayakan belum bisa dikatakan sebagai bentuk nyata inkulturasi, ya kita dengar ya, istilah inkulturasi ya, yang telah diakui oleh gereja. Akan tetapi bukan berarti segala usaha penyesuaian dialog iman Kristiani dan budaya Tionghoa ini menjadi suatu yang sia-sia. Maka dalam konteks sejarahnya, inkulturasi itu membutuhkan sebuah proses, membutuhkan waktu, membutuhkan pengkajian ulang, dan juga bimbingan gereja yang waktunya tidak singkat. Itu dikatakan dalam Sacrosanctum Concilium, artikel 40. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kok begitu? Nah, saya mencoba bermenung dan melihat lebih dalam perayaan Imlek yang kita rayakan bersama. Dalam konteks inkulturasi itu tidak hanya menyangkut soal busananya, bukan soal saja lagu-lagunya, atau bahasa yang digunakan. Nanti dari awal misa sampai akhir kita pakai bahasa Mandarin, gak ada yang ngerti. Tapi inkulturasi lebih dalam dari hal-hal itu semua. Teringat, Bapak Ibu pasti tahu juga ya namanya Padre Arupe, SY ya. Nah, beliau ini juga pernah mengatakan mengenai inkulturasi. Ini sangat indah sekali kalimatnya. Saya kutip demikian. Inkarnasi kehidupan dan warta keselamatan Kristen ke dalam kebudayaan tertentu menjadi dasar atau prinsip yang menjiwai, mengarahkan atau membimbing, menyatukan serta mengubahnya kepada satu ciptaan baru. Saya ulang ya, berkaitan dengan inkulturasi, merupakan sebuah inkarnasi kehidupan dan warta keselamatan Kristen ke dalam kebudayaan tertentu. Menjadi dasar atau prinsip yang menjiwai,
mengarahkan atau membimbing, menyatukan atau serta mengubahnya kepada satu ciptaan baru. Maka situasinya sangat complicated kalau kita bicara mengenai enkulturasi. Tidak hanya berhenti sampai di situ, pertanyaan berikutnya yang bisa kita renungkan adalah apakah ada problematikanya? Kalau kita sudah menandai dengan sebuah dialog dan perjumpaan yang selalu diusahakan, bukan berarti perayaan Imlek lalu tidak ada permasalahan atau entah yang namanya kritik dan lain sebagainya dalam usaha dialog dan diskusi ya. Maka satu hal yang perlu dipegang ya atau menjadi pegangan bersama itu adalah adanya justru problem atau kritik demi terwujudnya sebuah sinergi yang selalu diperbaharui antara iman Kristiani dengan budaya setempat atau dalam hal ini adalah budaya Tionghoa. Maka kalau ada unsur-unsur yang melenceng, ya kita sebagai orang beriman Kristiani juga harus mengkritisi itu. Atau dalam arti yang lebih sederhana ya, kita tetap menghormati, tetapi kita sebagai orang beriman Kristiani ya tidak melakukan. Nah, bagaimana kritik dan problem ini menjadi salah satu bentuk dinamika yang terjadi terus-menerus menjadi upaya untuk membangun ya. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun, mengusahakan keterbukaan dan juga penghayatan gereja akan semangat inkarnasi Yesus Kristus. Maka titik utama problemnya adalah usaha dialog yang entah bahasanya melenceng atau kebablasan gitu ya. Dari unsur-unsur pokok yang menjadi ciri khas perayaan iman Katolik. Ada anggapan, ini anggapan ya, sekali lagi opini ya, bahwa perayaan Imlek itu mengurangi unsur-unsur Kristianitas karena menggunakan pakaian khas Tionghoa misalnya. Penggunaan simbol dan juga peralatan budaya Tionghoa maupun penggunaan lagu-lagu berbahasa Mandarin yang tidak dipahami oleh sebagian besar umat, kecuali ya memang komunitas berbahasa Mandarin ya itu beda soal ya. Lalu permasalahan lain yang muncul apa kira-kira? Dalam perayaan Imlek seakan menjadi misa eksklusif bagi umat keturunan Tionghoa. Hati-hati. Terutama karena penggunaan bahasa Mandarin pada waktu itu, pada zamannya. Lalu doa-doanya juga semua diucapkan, lagu-lagunya semua pakai bahasa Mandarin. Jangankan umat yang non-Tionghoa ya, yang Tionghoa aja nggak ngerti gitu. Apalagi yang non. Maka ya akhirnya perayaan ini menjadi sebuah perayaan show, pertunjukan, tontonan, dan bukan menjadi perayaan syukur yang kita maksudkan dalam Ekaristi. Nah, ini kan sebuah tantangan dalam budaya yang mesti kita apa ya? Ya, di satu sisi harus kita kritisi juga, tetapi ya kita tidak kehilangan nilai, tidak kehilangan value sebagai orang beriman Kristiani ya. Maka ada beberapa unsur pokok yang perlu menjadi penekanan dalam perayaan Imlek. Misalnya ya, Allah Tritunggal di dalam gereja kita, pengudusan, penyelamatan misalnya yang dilakukan Allah dan tindakan syukur umat, teks-teks kitab suci, doa syukur agung, roti anggur, ya itu sebuah unsur-unsur yang tidak bisa dihilangkan. Liturgi sabda, liturgi Ekaristi, ya itu unsur-unsur yang tidak bisa dihilangkan. Pedoman itu terus menjadi sesuatu yang pokok dalam perayaan syukur itu. Dan kita tidak bisa mengesampingkan itu alih-alih kita merayakan perayaan Imlek.
Maka tidak bisa dipungkiri, perayaan Imlek ini merupakan sebuah bentuk, sekali lagi, inkarnasi Yesus Kristus yang dijiwai dan dilakukan oleh gereja. Kemampuan gereja untuk merangkul ini budaya-budaya dan memaknai secara baru dalam iman akan Yesus Kristus, merupakan sebuah usaha dari segenap umat beriman yang mau menjadi saksi Kristus dalam keseharian. Maka kita yang merayakan perayaan Imlek dan kita mencoba memaknai perayaan Imlek secara baru, ini lebih dalam. Karena kita diajak untuk sampai pada apa ya, eh, menjadi sebuah kesaksian, ya. Menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, komunitas, pelayanan, pekerjaan kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah aku sudah sampai pada sebuah kesadaran ini untuk diajak memaknai sebuah perayaan Imlek dalam kacamata iman Kristiani? Dan tentu diperlukan usaha-usaha ya sebagai bentuk pembelajaran bersama dalam menghayati inkarnasi Yesus, terutama di dalam perayaan Imlek ini. Maka proses dan pembelajaran bersama ini yang bagi saya terus menjadi penting dan diketahui oleh umat sekalian yang ya kalau di Kelapa Gading yang memang mayoritas etnis Tionghoa misalnya yang memang merayakan perayaan Imlek, tetapi di satu sisi jangan pernah lupa bahwa hakikat kita setelah dibaptis, ya kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang beriman Kristiani, sebagai murid-murid Tuhan yang tetap dengan pegangan iman kita, yaitu Yesus Kristus sendiri Allah Tritunggal, tanpa mengesampingkan yang lain. Maka beberapa hal yang bagi saya dalam kesempatan ini, ya saya pun belajar bersama unsur-unsur perayaan syukur dalam perayaan Imlek ini yang bisa kita refleksikan dan kita renungkan. Maka ini yang menjadi perhatian kita bersama untuk hari-hari ini mencoba merenungkan dan merefleksikan kembali sejauh mana aku sebagai orang beriman Kristiani yang juga adalah etnis Tionghoa sungguh-sungguh berani untuk memaknai secara baru perayaan Imlek yang aku rayakan. Value-value yang tadi awal-awal di PowerPoint itu sudah saya sampaikan, kita tahu semua itu. Dan kita lakukan dan kita maknai juga. Hormat kepada orang tua, berbagi, lalu juga persaudaraan yang dibentuk dalam perjamuan, makan bersama, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang positif yang sangat iman Kristiani sekali. Tetapi sekarang di dalam perayaan Imlek sendiri, dalam perayaan syukur, dan sebagai orang beriman Kristiani ya, bagaimana hal itu terus diupayakan ya, sebuah dialog dan perjumpaan dan sinergitas yang selalu terus dimunculkan. Tidak hanya berhenti sampai pada sebuah tradisi saja, atau bahkan lebih jauh legenda, tapi lebih daripada itu bagaimana kita sekali lagi memaknai secara baru. Maka perayaan Imlek menjadi sebuah perayaan akan kurban Kristus ini yang nggak bisa dilepaskan. Kurban Kristus yang macam apa? Kurban Kristus yang memberikan penyelamatan kepada manusia dibalut di dalam nuansa budaya Tionghoa. Jangan sampai lalu perayaan Imlek di dalam iman Kristiani hanya menjadi sebuah tontonan dan tempelan. Tapi sungguh-sungguh kita mencoba memaknai sehingga kehadiran Kristus ini sungguh nyata. Merayakan Imlek bersama merupakan bentuk tadi sinergitas budaya Tionghoa dan iman Kristiani. Maka sangat baik ketika segenap umat beriman turut hadir dan merayakan secara bersama-sama. Apalagi nanti di dalam gereja, bukan hanya sekedar yang etnis Tionghoa, tetapi menjadi perayaan bersama dan perayaan syukur. Maka menemukan makna baru di dalam perayaan Ekaristi, dalam perayaan Imlek. Dan ini yang kita mesti gali lebih dalam. Nah, itu satu gambaran frame sederhana, Ibu Bapak, yang coba saya tawarkan dalam kesempatan ini
Semoga ini sungguh boleh menjadi ya sedikit ya proses pembelajaran kita bersama, dan sekali lagi kita diajak untuk berani terbuka gitu ya. Dan sebagai orang beriman Kristiani juga berani memaknai itu secara baru di dalam perayaan Imlek dan juga sebagai orang beriman Kristiani. Saya berhenti sampai di sini, Ibu Alis Budiana. Saya kembalikan kalau ada yang sharing, lalu kita bisa berdiskusi bersama. Masih ada waktu sedikit nih. Mari kita sharing bersama. Ibu Bapak ingin menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Tino untuk pemaparannya yang luar biasa. Bagi saya mendapatkan banyak penjelasan yang luar biasa. Mungkin bagaimana dengan teman-teman semua? Guru Sita dan semua teman-teman setelah mendengarkan pemaparan penjelasan dari Romo Tino mengenai Imlek. Im dan Lek. Dan Lek. Ada yang mungkin mau bertanya atau mau sharing gitu. Mungkin pengalaman-pengalaman Masa lalu. masa lalu. Yang paling ingat tuh masa kecil terima angpaunya itu, Romo. Menyenangkan. Cari keluarga keliling dari saudara sini ke saudara sana gitu. Terus nanti di rumah ya dihitung siapa yang banyak kan didapatnya angpau. Iya, betul. Oke, persilahkan. Tradisi tertentu yang mungkin Bapak Ibu juga masih lakukan. Silakan, Pak Jojo mungkin mau Jujur. bertanya atau sharing? Jujur sih saya cuma mikir karena kita dulu mungkin ibu ya mungkin kita generasi milenial kali ya, yang notabene tahun 70 80 lah akhirnya gitu kan. Jadi waktu zaman kita tenggelam, nggak boleh merayain Sincha, kalau di Singapura bilangnya Lunar New Year, kalau di Indonesia bilangnya itu. Waktu zaman Pak Harto ya, to the point aja. China people cannot be apalagi dulu kan terakhir saya pernah ingat waktu masih kecil, barongsai masih ada di Bogor. Tiba-tiba waktu Pak Harto kan habis semuanya. Tulisan Mandarin nggak boleh karena politiknya, jadi saya juga udah ngerti kok itu. Jadi intinya orang Cina karena terlalu besar jadi takut ya, kayak begitulah. Cuman yang saya sekarang rasain thanks to Gus Dur lah, I think gitu, karena Gus Dur kita bisa imlekan bos gitu. Kalau nggak dia nggak imlekan gitu doang Bu. Yang pastinya puji Tuhan saya juga kalau Katolik keren lah, bagi saya jujur keren, bukan kenapa apa. Saya juga baru tahu Katolik juga ada Tioko. saya dari Konghucu Bu. Romo saya dari Konghucu. Ya, lebih paham pasti. Waduh, paham banget bos. Bisa cerita nih. Iya, karena di sini juga banyak kayak cicinya si Teresa Dewi itu nggak ngerti kasih angko sama yang udah merit itu sih sebenarnya nggak boleh. Itu lebih kalau kita politik tuh bagi-bagi sembako gitu loh, cari nama. Banyak makanya, tapi saya nggak berani itu hak mereka lah. Whatever I say I don't care gitu loh. Pokoknya banyak banget promo. Intinya saya jujur masuk sini thanks to God juga, karena keren cool. Ada Cioko, ada macam-macam. Ternyata ya kalau jujur kalau Kristen nggak ada yang saya tahu. Maaf ya, bukan saya main sarai di sini ya. Gitu loh. Jujur kalau itu kalau kaget ada Cioko itu kan yang kalau di Konghucu itu
bulan 7 yang buat kasih makan arwah-arwah itu loh, Romo. Kalau di kita, kalau di Katolik itu kan lebih ke orang tua, ke itu ada, Romo. Makanya saya cool banget gitu loh. Wah, haleluya banget. Ditambah lagi kalau menurut saya, maaf nih ya, bukan terlalu berbahagia atau bangga atau menjilat ya, masalah ini kan religius gitu loh. Catholic is very exclusive, I think. Gitu loh, Rom. Very, very exclusive. Ya, kalau dombanya mah kita udah tahu lah, nggak usah ngomong, tergantung orang, tergantung imannya juga, bos, gitu loh. Makanya saya jujur, Romo, baru saya kata Kumon tahun lalu, baru masih cupu, saya alkoholik, masih cupu. Gitu, saya masih cupu. Kita sama-sama belajar. Kasarnya dari katekumen saya baru berjalan berapa bulan aja ke sini gitu loh. Jadinya tapi saya lihat semuanya oke, tapi ya saya jujur aja sih masih pokoknya keren lah, kayak umpama kita disabilitas tunanetra. Saya juga masih baru tunanetranya, Romo. Baru lagi jalan 2 tahun lebihan dikit lah gitu loh. Itu baru tahu ternyata oh iya ya kalau Katolik keren deh, pokoknya keren banget deh. Jadi lebih kemana, bukan saya jilat lo ya, sorry ya. Lebih gue lebih baik kasih makan daripada gue kasih duit gitu loh. Different, sorry gue kalau bilang lagi sorry. Kalau gue bedain sama Kristen, sorry. Kalau Kristen itu lebih pepaunya lebih banyak gitu loh. Jadi kasarnya waktu disabilitas ini juga kaget juga, gila orang disabilitas bela-belain kita, padahal dia Katolik, dia bela-belain bisa ke 3 tempat, Romo, jauh-jauh demi goban, demi sembako, demi makan. Oh come on, saya susah, Romo, saya tinggal ditolong sama teman saya. Kalau saya nggak ada teman saya, hari ini saya gembel, swear saya ngomong. Saya ngomong swear, saya gembel. Tapi saya walaupun begini aja, orang-orang pada bilang, orang disabilitas bilang kalau Jojo itu sombong, arogan, whatever, I don't care gitu loh. Yang penting saya cuma mikir, how come do that gitu loh, kenapa bisa kayak begitu gitu loh. Banyak Romo, makanya rata-rata orang disabilitas tunanetra tuh udah sebel banget sama saya dah. Saya sih bodo amat, mau sebel nggak sebel, yang dosa kan lu, yang sebel sama gue kan, yang sebel sama orang kan yang dosa yang sebel, bukan saya, Romo. Gitu. Makanya cincailah itu udah susah, nggak usah dibikin susah. Let it flow, gitu aja. Tapi kalau saya bilang keren. Thank you ya Romo ya. Terima kasih Pak Jojo. Thank you. Semangat ya. Oke. Terima kasih Pak Jojo, semangat. Pak Jojo Ya, rajin. thank you. Silakan siapa lagi yang mau sharing atau bertanya? Mumpung masih ada Romo Tino. Itu Pak Jojo pasti atas pendampingan Bro Sita atau pasti. Mantap. Bapak Ibu yang lain. Bu Lian Jaya sudah buka. Oh ya, Ibu Lian. Mau bertanya? Silakan. Saya jelaskan dulu alasan-alasan yang mendasari. Ada yang bocor nih. Iya, Ibu Lian tadi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Ada lagi yang mau sharing atau bertanya? Mumpung masih ada Romo Tino nih. Romo Tino katanya sampai jam berapa? Nggak sampai akhir. Ayo. Yang mau bertanya atau mau sharing? Persilahkan. Lagi Renung. Saya mau sharing. Romo Tino biasa, Romo Tino tuh masih muda loh, tapi dia mendalami sekali tentang Imlek ya. Mesti pasti Romo Tino ingat angpaunya, ingat ya Romo ya. Kalau saya sih jujur ya, waktu saya dari muda sampai sudah
menikah, saya merasa Imlek itu benar-benar luar biasa. Mempersatukan keluarga. Ya kan, Romo? Sekarang kita yang Ya. kayak saya udah nggak ada orang tua gitu ya, miss juga gitu. Karena dulu kan kita kumpul walaupun gimana gitu ya, ada marah sama saudara apa, jadi lebur gitu di saat Imlek ya kan. Terus dapat Ya. angpau gitu kan. Terus dulu kan kita hidup juga kan nggak seperti sekarang ya, mau apa bisa gitu ya. Dulu kan setahun sekali kayaknya orang tua mempersiapkan makanan kesukaan kita gitu kan. Jadi itu fun juga. Kalau sekarang Imlek jadi agak luntur, kenapa ya? Kue lapis, nggak Imlek aja kita bisa beli kue lapis di mana-mana, ya kan? Dulu setahun Ya, sekali, betul. ya kan? Waduh, mau Imlek nih, pengen makan kue lapis, ya gak? Ya kan? Ngerasain gak sih kayak saya begitu? Apa karena saya Iya, iya. susah gitu ya? Jadi Susahnya gitu ya. setahun sekali ya. Sekarang kan kue lapis di mana-mana ada, ya kan? Di Holland Bakery tiap hari ada, ya kan? Itu saya rasa Imlek tuh memang luar biasa. Intinya itu memang mempersatukan, jadi saling mengampuni, ya mungkin serupa tak sama ya dengan saudara-saudara kita ya yang Muslim ya. Setahun sekali kumpul, saling silaturahmi itulah. Sekarang walaupun kita sudah orang bilang kan anak-anak kita udah hidup di zaman modern, sekolahnya juga udah barat. Tapi perlu sih, saya juga suka ngomong sih sama anak-anak. Itu tuh tradisi itu ya dari nenek moyang kita itu kita ambil positifnya lah. Bahwa Iya. kekeluargaan itu perlu saling mengampuni. Jadi tidak ada apa ya, itu ajaran kita juga ya Romo ya, ajaran Tuhan Yesus Betul. saling mengampuni. Intinya kan seperti itu ya. Jadi kita di sini ya perlu sekali sih ambil hikmahnya gitu untuk Imlek itu luar biasa sih. Romo Tino ini luar biasa nih. Padahal Romo Tino kan jauh di bawah kita nih usianya nih masih muda, ya Ya kan? justru saya masih belajar. Saya masih belajar, Bu, dari Awalnya beberapa luar sekali. biasa ya. Iya, mendalami sekali ya Romo Tino ya. Saya ingat tuh kalau Imlek kita pasti pai-pai gitu loh, apa sampai soja kui ya. Itu kan Betul, betul. Atau saya ngalamin soja kui. Kalau ke orang tua kan soja kuinya berapa kali ya? Banyak kan ya. Apa yang ke orang meninggal yang 4 kali, terus kalau yang ke orang yang hidup 3 kali. Lupa deh, pokoknya ada yang 1 3 kali atau 4 kali. Nggak boleh lupa itu. Iya, itu iya. sih itu sih Yang yang tradisi kuno ya, zaman saya sih sudah tidak sojak kue sih Bu Elis. Angpau saya masih pai-pai ngalamin dapat angpau cepet-cepet ya kan. Iya. karena masih ada Lagi. abu orang tua, nenek gitu ya, nenek masih bukan abu jenazahnya sih bukan, jadi kan kayak abu sembayang, abu bakaran ya, abu bakaran kertas gitu yang kalau masih Iya. muda. Nah, abunya itu disimpan di rumah. Nah, setiap Imlek setahun 3 kali saya ingat itu harus pasti panggil tukang masak yang masak khusus buat nanti di meja itu. Itu masih saya ingat sampai Abu sekarang. Iya, di meja abu itu ya. Mau meja sama jeruk itu kepercayaan doang sih Bu. tahun Karena 3 kali. Terus nanti setiap go itu di meja abu mesti taruh teh, terus sama apa kue sama buah-buahan. Itu kalau buat yang Konghucu, Buddha itu Cago buat zaman dulu saya. karena keluarga saya masih Konghucu. Kan saya karena di iya. Ursula Romo, jadi akhirnya masih Katolik. Keren. 10 tahun dibaptis, papi marah. Waktu itu sempat, tapi berkat Penuh perjuangan ya, Bu Alis. iya, benar perjuangan untuk bisa jadi Katolik. Tapi bersyukur mau umur 10 tahun saya sudah bisa jadi Katolik. Ya, karena sekolah di Amin. sekolah Katolik itu ya. Karena diusul. Ayo, siapa lagi yang mau sharing? Silakan, masih ada Romo nih. Deh sharing dikit deh Bu Elis. Ayo, Edwin, silakan. Edwin. Siapa ini Pak Edwin? Edwin. Pak Edwin. Enggak, saya cuma sharing, mungkin sedikit sharing dan sedikit virtual juga kali ya. Saya nih Oh hari ya, boleh. bener loh, Pastor. Karena hari ini Ya. saya pokoknya semua digerantakin, apakah ini balas dendam istri saya yang kalau lagi mau dimanfaatkan gitu ya, saya udah selalu ngajak dia, ayo
ngaku dosa, ayo ngaku dosa, ayo ngaku dosa, bersih-bersih. Sekarang saya yang dikejar-kejar ini, kalau tiap kali mau sincap pasti beresin itu meja belajar, beresin itu ruang tamu, beresin, semua diberesin. Wah, kayak buat saya itu jadi momentum setahun sekali yang tadinya meja belajar saya cuman berantakan semua deh, yang cuman tahu dokumen apa cuman saya. Yang lain kalau disuruh cari nggak tahu. Tapi Hmm. justru momen mendekati Imlek ini jadinya saya rapihin lagi. Tapi tahun depan pasti balik lagi. Nah, istri saya itu nggak suka berantakan. Udah rapihin, pokoknya rapihin. Saya pikir, iya saya rapihin, tapi kenapa masih buru-buru sih? Jadi saya merasa cuman kayak, kok kalau pas giliran udah mau kayak kemarin deh, mau Natal kemarin, Advent saya, ayo kita pengakuan dosa. Wah, ada inilah, ada itu nggak bisa. Pokoknya saya paksa, saya tuntun, saya cariin aja dia kemana. Yakobus penuh, saya ke Bosko, Bosko penuh, saya kemana. Ah, ah. Sekarang kayaknya dia jadi momentum saya buat bersihin, ayo bersihin ruang tamu, ayo bersihin, semuanya dibersihin. Jadi nggak tahu ya, buat saya itu kenangan yang Imlek yang lumayan lumayan inilah. Dan buat saya kok mirip-mirip sama Katolik ya. Katolik kalau kita cuman bersih-bersihnya secara iman, tapi kalau di Imlek ya bersih-bersihnya secara fisik. Itu. Hmm. Nah, kalau yang nyambung Ibu Rosita tadi ya, untuk yang maaf-maafan saya pinjem sih itu apa tetangga kita, saudara kita dari sebelah tuh yang kalau dia lagi Lebaran tuh maaf-maafan. Nah, kalau Imlek juga Ya. suka nggak semua sih karena memang ngomong maaf itu susah pastor. Benar loh susah. Cuman yang bisa dekat aja kayak mungkin ke mama saya ya, ma tahun baru ya maafin ya ma. Itu masih bisa. Tapi kalau ke yang lain sulit tuh. Kenapa? Ya? Apa saya mesti ke pengakuan dosa dulu baru bisa maaf? Itu aja sih sharingnya Bu Elis. Gak panjang-panjang. Terima kasih. Thank Makasih you, Pak Erwin. Edwin. Mantap. Ya, Mantap itu nih sebuah sharingnya. ini ya, sebuah perjuangan juga, dan bagi saya sih ini eh, sekedar mengingatkan bahwa yang saya yang saya hidupi ya ini hanya sharing pribadi, artinya ibu bapak pasti punya cara yang lain. Tapi saya mencoba melihat dalam perspektif apa yang kita lakukan, apa yang kita rayakan, ya khususnya dalam perayaan Imlek ini sebagai orang beriman Kristiani, tetap yang menjadi satu fokus kita bersama adalah apa yang kita lakukan ini teladannya jelas, yaitu Yesus Kristus. Maka tadi misalnya soal pengampunan dan lain sebagainya, tentu ini menjadi perjuangan yang berat. Berat dalam kacamata kita sebagai manusia pasti. Tapi kalau kita mencoba pelan-pelan, ya, mengorientasikan hati dan pikiran kita, mensinkronkan dulu nih. Kadang-kadang kan dua hal ini nih kadang-kadang suka nggak sinkron nih, hati dan pikiran nih. Nah, kita mencoba mensinkronkan dalam 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 bingkai dan frekuensi yang sama, ya terarahnya kepada Yesus sendiri yang meneladankan, ya Yesus memberikan eh, amanah kepada kita untuk mengampuni sesama kita, ya kan? 70 kali, 7 kali, 7 kali, dan seterusnya itu. Maka orientasi dan usaha kita manusia tidak cukup. Nah, itu yang saya mau katakan sebetulnya. Maka perayaan Imlek kalau kita lihat dalam konteks tradisi atau legenda yang tadi saya ceritakan itu nggak cukup. Maka kalau kita mengaku sebagai satu perspektif ya, tidak pernah lupa bahwa kita juga eh, yang etnis Tionghoa ya sudah mengakui bahwa saya memang etnis Tionghoa, iya, dengan segala tradisinya. Tetapi sekarang setelah mengalami baptis dan lain sebagainya, aku diangkat menjadi anak-anak Allah, martabatku berubah secara istimewa dan mengagumkan menjadi orang beriman Kristiani. Nah, bagaimana dua hal ini yang aku coba orientasikan tetap menjadi satu, yaitu orientasinya adalah Yesus sendiri. Maka dalam perayaan Imlek, dengan tradisi sekuno apapun tadi, Sojakui dan lain sebagainya itu, tetap selalu orientasinya adalah bagaimana Yesus Kristus itu yang menjadi pokoknya, nggak yang lain-lain. Maka ketika menghormati orang tua, ketika kita berbagi, berkunjung kepada keluarga, mempersatukan, bukan hanya sekedar ritual hadir seperti itu. Nanti setelah pulang itu tengkar lagi. Nanti setelah seminggu perayaan Imlek ya tengkar lagi. Tapi kalau orientasi kita, apa yang kita lakukan ini, ya ini semata-mata juga bagaimana mendapatkan kekuatan usaha manusia dan rahmat itu bekerja sama.
Aku melakukan ini bukan hanya sekedar kemampuanku manusia, atau lebih parah lagi ya sekedar tradisi, ya itu akan selesai. Tapi sekarang kita secara istimewa, belajar bersama dan dibekali bersama, tumpuan dasarku sekarang bukan hanya sekedar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah diwariskan oleh keluarga dan budaya ini, tetapi aku melandaskannya ini dalam landasan inkarnasi Yesus Kristus sendiri, yang nanti dalam misteri Paskah itulah yang menjadi pokok iman Kristiani kita. Maka itu yang nggak boleh lepas. Nanti kalau itu lepas, Bu Rosita pasti akan marah-marah sebagai pokok iman kita itu yang nggak bisa tercabut gitu ya. Justru itu yang menjadi pokok landasan kita. Nah itu pelan-pelan ya kita belajar, saya pun juga belajar, betul, mengampuni itu tidak mudah. Wah, itu nanti cerita mengenai mengampuni seru lagi nanti. Ustaz. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Pak Tur, sangat jelas. Luar biasa. Romo Tino mau rapat loh ya, Romo ya. Iya nih. Ah, Apa ya Bu? Maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa Romo. iya. Kan katanya mesti mengampuni. Oh gitu, oh, gitu ya. Ya Romo, saya tahu ya, kita tahu, terima kasih Romo sudah mau hadir di KKS ya. Luar biasa mengingatkan kita akan tradisi itu, kita ambil penting ya Romo. Kalau Romo mau, silakan Romo. Terima kasih banyak Romo. Ibu Iya. Bapak, terima kasih banyak. Saya boleh diundang dan kita boleh belajar bersama. Selamat mempersiapkan untuk perayaan Imlek ke depan tanggal 10. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Romo. Oh, Selamat Saya Imlek. izin, ya, Oke. saya izin live ya, Bu Ya, Rosita dan Bu. baik Romo. Terima kasih sekali Romo Terima Tino. kasih. Selamat Kesempatannya. malam. Belis, kita lanjut ya Belis. Iya, Ini masih kita banyak. lanjut. Lanjut. Siapa lagi yang belum sharing nih tadi? Nah ini Pak Agus baru buka. Siapa yang punya pengalaman Imlek? Ayo dok sharing sama kita. Pengalaman Imlek. Remind kita akan masa-masa indah, lagi ada orang tua, lagi ada saudara, kan pasti kita udah pada banyak yang kehilangan ya, kehilangan orang tua, kehilangan saudara. Itu saat-saat indah sekali. Saya tadi mendengar sambil sambil nguping kiri kanan ya tadi ya. Saya terharu juga gitu ya. Saya ingat mama saya. Kalau kayak gini repot banget dia, udah ke Pancoran belanja. Saya minggu lalu ke Pancoran, saya sedih loh. Saya ingat mama saya. Biasa ya, Ma, saya nanya dia, Ma, ngapain sih punya ke Pancoran? Supermarket aja ada barang ini, barang itu. Tapi dia begitu kekeh, mesti nginjak Pancoran gitu. Kayaknya kalau nggak ke Pancoran tuh kayak ada yang kurang gitu. Padahal apa juga ada di supermarket, ya kan? Udah dempet-dempet. Dulu saya sering marah mama ya, tapi dia bisa nyelip-nyelip, cut, atau hilang kalau saya lagi nengok, kemana ya si mama gitu. Kemarin saya pergi loh ke sana loh. Meninjau, saya ingat mama saya sedih juga. Dulu saya suka ngomel-ngomel, heran ya mama. Tapi memang ke Pancoran itu saya merasa kebetulan nih sekolah saya deket Ricci. Ricci itu kan kalau pulang tuh ya, saya dulu dikasih uang saku ya. Kalau uang sakunya saya mau jajan yang enak di sepanjang Ricci itu ya, kelas banyak makanan kan. Saya pulang naik cab, kan uangnya saya buat jajan. Tapi saya kalau mau naik beca, jadi saya ngirit nggak makan gitu ya. Tapi itu dari orang tua, bukan mereka pelit. Memang mereka bukan orang kaya raya ya. Tapi itu didikan mereka itu luar biasa. Sampai sekarang saya mengingatkan saya bahwa didikan orang tua kita tuh luar biasa. Kadang-kadang kenapa ya saya suka merasa ya, kenapa kita nggak belajar dari orang tua kita ya mendidik anak? Karena kita kan terlalu di zona nyaman gitu ya kan? Tapi memang kita dulu benar-benar dijatahkan gitu ya. Benar-benar saya dijatahkan. Nih uang segini ya, tapi saya pengen makan bakso gitu ya. Saya ngirit uangnya saya buat makan bakso, saya jalan kaki loh, naik oplet loh ke Pancoran gitu. Kemarin saya lewat sana ya, antara
sedih. Ini saya bangga gitu. Orang tua saya telah mendidik saya seperti itu. Itu luar biasa orang. Makanya coba Bapak Ibu sharing bagaimana orang tua kita begitu luar biasa telah mendidik kita gitu loh. Dan kadang kita lupa loh, kita tidak menerapkan didikan mereka kepada keturunan Anak-anak. ya kan? Pak Agus pasti banyak nih pengalamannya soal Imlek. Enggak, Lis, saya mah keluarga moderat soalnya. Jadi Imlek mah dari dulu juga biasa-biasa aja saya. Keluarga saya keluarga moderat, jadi semuanya oke-oke aja, nggak terlalu ini. Nggak punya pengalaman. Masa kecil Pak Agus. Mungkin kalau sekarang, emang sekarang sama kita rata-rata udah keluarga modern, udah hilang tuh semuanya tradisi zaman masa kecil. Cuma Dari masa kecil juga sama, Lis. Udah modern orang tua saya mah. udah paling Cynthia cuma taunya harus makan malam sama kumpul keluarga, udah yang lain udah nggak ada. Nggak ada tradisi apa tuh buat kayak di meja abu, nggak ada meja abu ya Pak ya? Kalau masih Pak Agus masih mute. Nggak ada, Lis, udah nggak ada tradisi gitu, udah nggak ngalamin tuh saya. Hebat juga Pak Agus ya, berarti modern banget. Iya, bapak saya modern, makanya dia sih sembahyang, makanya anaknya jadi Katolik semua. Saya masih ngalamin tuh sampai usia setelah Mami meninggal aja baru semua hilang. Mami meninggal udah nggak ada yang ngurusin lagi, kemudian abunya itu nggak ingat manain. Biasa buang ke laut, Bu. Nggak dibuang, soalnya ada kuburannya sih di tanah. Kuburan. Bukannya abu badan, bukan. Kalau abunya yang kan kalau selama masih ada jenazah, bukan ya tahu. Selalu bakarin itu kan, bakarin. Iya. Tornya apa yang lupa dia ngerti. Abunya itu, bukan. Abu duit itu abu duit namanya. Jenazahnya dikubur di tanah di rumah. Saya cuma ngebanggain satu, Bu, karena dari kecil sampai gede saya orang tua nggak ada. Sebenarnya kan saya posisinya nggak jelas gitu loh. Inti dari kecil yang saya tahu dari nenek saya itu kalau saya itu anak pingit gitu loh. Tapi hitam di atas putih saya punya mama. Aktenya juga ada, itu punya mama gitu loh. Pokoknya saya kalau diceritain ama itu, kalau jujur, kalau saya buka di sini, saya itu anak pancing dari kecil sampai umur 22 tuh dipancing melulu. Sampai setua ini juga masih ada. Sebenarnya nggak pantas karena udah terlalu tua gitu loh. Emang dasar miaknya si Bu Maya yang saya rinduin tuh mau pai ke mama udah nggak ada. Karena saya dari lahir brojol itu saya diambil orang gitu loh, Bu. Jadi mama, papa saya nggak tahu. Saudara banyak, saya 11 saudara udah ketemu waktu saya umur 40-an lebih lah. Sekarang saya udah gocap sah. Waktu itu sekitar 46-an, 45-an saya udah ketemu Kak Cici asli. Jadi keluarga saya asli itu sebenarnya ada 11 orang. Jadi saya kan anak pancing, dijual apa diambilnya di rumah sakit Budi Mulia yang di belakang Bank Indonesia. Udah gitu diambil sama orang kaya, rumahnya di Cikini buat anaknya yang nggak pernah, yang kawin 5 tahun nggak punya anak. Jadi saya di posisi keluarga itu bisa diaku anak sama ama, bisa diaku adik gitu loh. Jadi posisinya ada 2, anak sama adik. Jadi saya kalau manggil sama anak-anaknya dia tuh bisa manggil Cici, bisa manggil Koko, bisa manggil Asuk, bisa manggil Aing. Jadi mau ada pusing banget karena posisi saya tengah-tengah gitu loh.
Jadi saya ngerinduinnya cuman gitu doang. Jadi, dan saya belum pernah ngerasain tuh punya orang tua the real. Itu enggak. Jujur, sampai sekarang saya nggak ngerasain. Makanya saya sebenarnya kalau pikiran dulu nikah, makanya saya kalau mau nikah keluarga saya jujur nggak begitu ini. Karena saya posisinya tuh nggak jelas gitu loh, Bu. Bener-bener nggak jelas gitu. Makanya sampai detik ini juga mereka kalau untuk merit, mami angkat saya ada 2. Yang satu mami angkat pertama dari Ama, sama yang satu lagi orang tua mami angkat lagi waktu yang di Greenfield Eloquency itu saya dipungut umur 22 tahun, Bu. Dianggap anak umur 22 tahun. Dari situ saya udah nikmatin hidup abis-abisan sampai tahun 2004 dua-duanya meninggal. Di hub sama keluarga mereka, ya saya keluarlah, bodo amat lah. Saya pikir udahlah, itu juga sebenarnya saya dapet sih, cuman udah namanya udah habis, udah nggak tahu kemana. Ya biarin lah, biar kita jalanin aja gitu loh. Makanya saya puji Tuhan sampai sekarang. Sebenarnya saya udah gembel, saya bilang sebenarnya saya udah gembel. Puji Tuhan, ya saya masih banyak orang bantu saya, kayak teman saya, bantu saya tinggal di sini, semua bebas, apa bebas, gitu loh. Kalau enggak, saya mau tinggal di mana, Bu? Gitu loh. Tinggal di teman saya udah termasuk enak, AC ada, rumah gede, sendirian hidupnya, gitu loh. Ya, saya sih asik-asik aja, makanya saya nggak pusing. Yang saya rinduin, bukan rinduin, saya belum pernah ngerasain punya orang tua, gitu loh. Itu doang. Dari saya sih pengen DP PAU sama orang tua, gitu. Pikir-pikir, gue punya bini, punya mertua cewek nih. Dapetnya kagak ada orang tua juga, puji Tuhan. Itu doang sih, Bu. Gitu, Bu. Makasih, Bu. Kasih sharingnya Pak Jojo. Tetap Saya ngarepin pengen punya istri yang orang tuanya tuh maknya masih ada aja. Gue pengen sujud mau ituin kakinya gitu loh. Udah setiap malam sincar saya pengen lap kakinya dia, anggap dia emak gue gitu. Cuman ya dapatnya yatim piatu juga. Ya udahlah. Ini udah berjalan. Terima kasih deh. Thank you, Bu. Ya, tetap bersyukur ya, Pak. Iya, pokoknya bersyukur lah. Apapun Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi Pak Jojo. Terima kasih sharingnya. Masih ada yang mau sharing? Bu Elis. Rosita? Ya, Bu Mary. Ya, saya mau tanya aja nih, mungkin teman-teman juga bisa pernah mengalami. Kan saya kan di daerah ya, saya kan tinggal di daerah. Nah, saya sudah Katolik nih, biasanya tuh kan malam Imlek itu kan orang tua kan sembayang malam-malam tuh, sembayang. Terus pagi-pagi juga ke kelenteng sembayang. Nah, kita Katolik itu mau tak mau kan kita kan sama orang tua itu kan dianterin, kita mau masuk ke kelenteng itu mau tak mau kita masuk gitu loh. Terus kan kita menghormati orang tua kan, kok kenapa masuk nggak pegang, ya terpaksa kita pegang hiu. Nah, kalau menurut teman-teman di sini nih eh salah nggak ya? Sebetulnya kita kita kan menemanin orang tua gitu kan ke kelenteng kan, nemenin tuh ya kita juga pegang hiu ini ya mau tak mau sih gimana ya gitu. Nah, menurut teman-teman deh dari Elis deh Bu Rosita gitu yang ada hubungannya dengan Katolik, boleh nggak ya gitu? Saya sih dulu temenin mama saya tiap bulan ke kelenteng, beli minyak, pasang lilin. Tapi waktu itu saya tidak mengerti ya tentang ajaran Katolik. Tapi setelah saya lebih mengerti, kita tidak boleh. Kita boleh menemani. Iya, tapi nggak boleh menyembah. Yang hanya satu-satunya yang boleh kita sembah hanya Allah kita, Allah Trinitas. Kepada Maria aja, Santa Santo kita menghormati, bukan menyembah loh. Kalau kita menyembah di kelenteng, mereka ada
mereka mengakui itu dia punya tikong, tahu kan tikong ya? Tikong itu dewa tanah, ada dewa macam-macam lah. Mereka percaya gitu ya. Kita tidak boleh menyembah. Itu ajaran Katolik. Karena Allah kita pencemburu. Itu benar, benar. Dulu saya dengan ketidaktahuan saya temenin mama saya, tapi saya punya perasaan sendiri. Oh, itu bukannya Allahnya saya nggak mau berdoa kepada mereka. Saya dengan iman seorang anak, saya punya pikiran seperti itu. Makanya saya berhasil membuat mama saya menjadi Katolik. Saya temenin dia loh tiap bulan beli minyak Tiuciam, tahu nggak Tiuciam? Meramal yang dikocok-kocok keluar tuh gitu kan. Gitu. Jadi gitu loh, Mary. Bahkan ketika saya ya dari umur SD kan saya dibaptis karena sekolah Katolik seperti Bu Elis, karena mama papa Konghucu kan. Tapi saya memang antara mengerti dan tidak, saya radikal kalau saya udah percaya satu-satu gitu, walaupun saya tidak terlalu mengerti. Makanya ketika saya menikah, baru berapa bulan saya menikah, mertua saya meninggal, mertua laki. Itu semua pada mau menyimpan abunya kan. Dan suami saya itu anak paling besar laki. Mereka semua menunjuk ke dia untuk merawat itu abu. Suami saya kan diam aja kan. Dia nggak enak juga dong, masa menolak keluarganya. Tapi dia tahu saya Katolik radikal gitu. Saya yang ngomong, maaf ya, saya Katolik. Saya tidak bisa mengurus abu papa ini. Di antara kita, saudara, siapa yang mau mengurus komit? Kalau enggak, sama-sama kita larung. Saya berani loh ngomong begitu. Semua liatin saya. Tapi saya bersyukur setelah itu kalau mereka pergi ke Dadap gitu, saya nggak pernah diajak. Karena saya udah ngomong dari awal kan. Itulah, kita mesti beriman itu mesti jangan ya udahlah nggak apa-apa lah nggak enak sama dia kita nyembah lah, tidak boleh, apalagi abu itu abu orang tua yang harus kita hargai. Saya benar-benar menolak, tidak mau ngurus karena saya tahu mereka itu pasang-pasang itu loh, Buddha-Buddha tikong. Kalau kita ke Dadap itu di bawah tuh ayo sembah ke bawah, ada dewa tanah gitu. Itu saya tidak melakukannya. Itu aja Mary. Ingat Allah kita pencemburu. Kita mesti hanya menghormati Allah kita. Bukan menghormati, sorry, menyembah Allah kita. Kalau kita menghormati Santa Santo, menghormati Bunda Maria aja, Ibu Yesus kita hormati. Bukan kita sembah. Salah tuh. Allah yang nggak jelas, yang kita tidak imani, mengapa kita harus menyembah? Itu aja prinsipnya kayak ya. Makasih, mau nambahin silakan. Makasih. Saya tambahin ya Ibu, sorry ya, karena saya kan bekas Konghucu. Jadi benar ngomongan Ibu, kalau Ibu Sosita kan bilang santo-santa aja nggak disembah, cuman menghormati. Sebenarnya mereka tuh sama Bu, cuman lebih ngepai itu lebih kayak ngormatin, karena kan zaman kerajaan begitu Bu, gitu loh. Mereka kan terlalu all out fashion banget gitu loh. Dan kedua, kalau yang bangsa itu emang dia tuh dewa-dewa semua. Kalau di Konghucu tuh dewanya banyak banget. Dari dewa tanah Tuti Pakung. Jadi di Konghucu tuh ada second god gitu loh bahasanya. Jadi udah terlalu ribet lah kalau mau diituin. Jadi kalau saya bilang sih, kalau cuman ituin orang tua, nyenengin orang tua sih nggak masalah sih Bu gitu loh. Masalahnya memang benar kata Bu Rosita, kita sudah
di Katolik yang percaya kita Tritunggal, ya sudahlah. Tapi kalau ada orang tua, kalau lupa ya biasa aja. Kalau nggak, ya kita kan Katolik masih boleh pegang hiyo, gitu. Jadi ngormatin orang tua. Kalau menurut saya, Bu, sorry nih ya. Karena kan saya juga Konghucu udah lumayan sih, saya belajar beberapa puluh tahun. Ama juga telah Konghucu juga. Tapi sebenarnya benar kata Bu Rosita, nggak salah gitu loh, karena Bu Rosita radikal tapi keren sih Bu. Jadi ya is okay gitu doang. Intinya sih nggak masalah. Kita Tenglang itu sebenarnya kita ke Kelenteng itu sebenarnya adat istiadat budaya kok, bukannya ini gitu loh. Bukannya apa, sekarang aja dianggap agama, dulu kan nggak dianggap Bu. Dulu kan cuma Buddha kan cuma satu, Gautama doang. Kalau Konghucu itu dewanya banyak dari atas sampai bawah. Sampai yang terakhir itu Tuti Pakung, ada lagi anjing langit, macam-macam. Makanya kalau kita udah Katolik yang Tritunggal ya udah, yang penting kalau masih ada orang tuanya ngormatin aja. Makanya kenapa kalau dulu orang tua Konghucu anaknya Katolik ngomel-ngomel karena mereka mikir Bu, kalau udah meninggal nggak ada yang ngurus gitu loh. Biasa kalau udah begitu lah dilarung ke laut, memang benar gitu. Tapi orang tua gimana, kecuali orang tuanya modern, ya udahlah cincai lah, anak udah pada gede gitu loh Bu. Kan orang tua kita dulu kan bukannya inilah dikolotnya setengah mati ya. Itu aja sih Bu yang saya tahu gitu loh Bu. Terima ya Bu Rosita, Bu Aris, Bu. Itu tuh Bu. Perlu saya clearkan di sini ya, bahwa menghormati orang tua itu wajib loh. Tapi bukan menyembah embel-embel seperti ada dewa ini, dewa itu yang kita tidak boleh. Menghormati itu wajib. Kita sembayangin orang, kita pun di Katolik tiap kali misa loh, luar biasa loh. Mendoakan orang yang tua meninggal, bahkan orang yang tidak kita kenal pun kita wajib mendoakan. Ya. Lagi kita dan orang-orang dekat kita gitu. Itu ya. Jadi cuma Allah ingat aja, Allah kita Allah pencemburu, itu aja ya. Kasih tidak menghormati dewa-dewi. Tapi sama orang tua boleh Bu Rosita kan. Wajib lah orang tua. Ya, wajib. Maksudnya orang tua yang sudah meninggal kalau kita mau sembahyang mau apa tuh wajib. Oke, itu harus istilahnya. Pakai hio pun boleh kalau kita payah. Boleh. Yang saya tahu gitu boleh. Tapi kalau sama yang lain-lain yang nggak boleh. Boleh, iya benar. Tapi yang lucunya saya waktu mau dibaptis ke Katolik, nah saya kan dulu asalnya Buddha gitu kan, tapi juga masih pada Buddha nah kita biasa itu Avalokiteswara yang di Pagar Besar ya. Nah itu konyonya memang dari Singapura, karena dulu emang kakek saya yang ngambil konyonya itu untuk Jakarta. Saya cerita mau baptis Katolik, saya mau ikut gereja Katolik. Konyonya itu bisa baik loh, dia cuma bilang, oh nggak apa-apa katanya. Cuma saya disuruh semua, permisi mau pindah ke Katolik. Lucu juga, dan tambah saya baru umur 9 tahun, ya udah ikutin aja. Saya kan terus 10 tahun ya saya baru dibaptis gitu. Tapi nemuin orang yang baik juga ini konyonya, yang ngurusnya. Jadi nggak bilang nggak boleh atau apa-apa, nggak. Dia bilang, oh nggak apa-apa, bagus, kata ikut Tuhan Yesus. Pas konyo ini karena dia emang dari Singapura, jadi dia tahu kali. Dia bilang, Singapura, saya suruh pamitan tuh. Jadi saya suruh pasang hiu semua pamitan. Udah, abis itu saya terakhir tidak pernah lagi nginjek ke situ lagi. Sepertinya saya sharing ya tentang mama saya ya. Kan tadi saya bilang ya, saya tiap bulan antar dia ke Kelenteng ya. Kelentengnya dekat kota. Mama saya tante rumah polis yang sampai tidak bisa. Saya bawa dia ke Kelenteng, tapi tiba-tiba ada penjaganya bilang ke saya, itu ada suhu di sana, bawa mama kamu ke sana, biar ditanya dia sakitnya apa gitu kan. Saya bawa mama saya ke suhu itu, tahu nggak suhu itu ngomong apa? Ini true story loh. Waduh, dia bilang, lu gimana bisa sembuh? Yang di samping lu yang menjaga itu
lu jadi kontra, itu mamanya Yesus, dia bilang gitu. Mamanya Yesus, Bunda Maria. Mama saya nanya, Mama Yesus siapa? Dia kan nggak ngerti. Saya anak masih SD gitu, saya juga antara jelasinnya itu sekedarnya kan. Oh, mamanya Yesus, Mama mau lihat, ayo ke gereja, aku kasih lihat, aku tunjukin gua Bunda Maria, ini mamanya Yesus. Nggak tahu apa Roh Kudus yang bekerja atau gimana, makanya saya bilang ya, kalau Tuhan sudah memilih kita, dia dengan berbagai cara loh. Dia pakai orang suku itu di kelenteng bilang mamanya Yesus loh. Dia benar-benar bilang mama saya begitu. Saya bawa ke gereja, ke Ricci, itu kan ada patung Bunda Maria de Fatima kan, dari Fatima. Saya ajaknya ini mamanya Yesus gitu. Tapi mama saya itu kan nggak bisa bahasa Indonesia kan, baca kan, dia maunya Mandarin. Mama nggak bisa baca bahasa Indonesia, nggak ngerti. Oh tenang mah, saya cari guru Mandarin yang bisa ngajar dia. Akhirnya dibaptis mama saya dan dia jadi pendoa buat kita anak-anaknya. Gitu aja. Itu luar biasa. Jadi kita menurut saya Tuhan itu satu, Maha Kuasa, Esa. Ini mau agama apapun di bawahnya itu, tetap kan akulah jalan kebenaran dan hidup. Melalui siapa? Melalui Yesus kan? Apapun itu kan. Jadi agama apapun kita nggak perlu fanatik dengan mereka. Kalau saya radikal saya beriman kepada Yesus. Tapi saya tidak ini loh, tidak fanatik dengan agama-agama lain. Karena mereka dengan caranya masing-masing, one day tetap jalannya itu ke Yesus gitu. Saya percaya sekali itu. Apapun itu, tinggal tunggu waktunya aja gitu. Dan kalau orangnya tetap dipanggil tidak mau, ya saya tidak tahu ya. Tuhan Maha Rahim ya, tidak bisa bilang dia tidak diselamatkan ya. Itu urusan dia dengan Tuhan gitu. Cuman ya kita tidak boleh menjelek-jelekan agama sesama. Karena Tuhan tuh satu. Tinggal waktunya aja dia dipanggil atau tidak untuk masuk ke ajaran seiman dengan kita. Karena saya ngalamin mama saya seperti itu. Akhirnya mama saya dibaptis, short story ini, mama saya dibaptis, dia berdoa karena dia tahu suhu itu bilang yang dampingin dia Bunda Maria, waduh dia tekun sekali doa rosario. Dari awalnya dari situ, berarti Tuhan memakai suhu-suhu yang nggak jelas itu loh untuk mempertobatkan mama saya, menyelamatkan mama saya, ya kan? Jadi kita jangan fanatik dengan orang-orang sekitar kita. Percaya nggak? Kadang-kadang Tuhan bicara loh melalui orang eh, karyawan kita, orang Muslim. Tuhan bisa bicara melalui supir kita yang Muslim. Iya, itulah. Makanya ya kayak sekarang nih ya, kita lagi repot mau pemilu. Inilah itulah pusing kan. Kita percaya siapapun yang dipilih, Tuhan punya rencana indah, ya kan? Jadi kita nggak usah pusing karena kita memang saudara satu negara. Kadang-kadang ada Romo sharing, mamanya seorang Romo kasih tahu dia, bilangin tuh si Romo anaknya, jangan pilih itu, dia lain pilihannya sama saya. Bisa berantem. Kita suami istri aja bisa berantem gara-gara pilihan ya kan. Itu kan aneh gitu kan. Padahal itu semua Tuhan tuh satu. Dia tuh tahu semua apa yang akan terjadi dengan hidup kita, dengan negara kita. Kita jangan perang lah ya kan. Perlu berpikir, akal budi dengan hikmat itu perlu. Tapi jangan perang lah ya kan. Kita satu saudara semua gitu loh. Gitu aja Bu Elis. Ya kan, sharing saya. Luar biasa. Memang kadang-kadang satu anak bisa akhirnya Tuhan eh, pulihkan ya, satu keluarga semua bisa dibaptis ya. Ya papi sayang menentang-menentang juga. Pada akhirnya tuh dia dibaptis, minta dibaptis. Yaitu kita kembalikan semuanya adalah karya Tuhan ya. Tuhan yang memilih kita, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Masih ada waktu 12 menit. Masih ada yang mau sharing? Apa ini Pak Eko? Bu Eti mana nih? Maria Ing udah buka kamera, yuk sharing Maria Ing. Hari. Oh, Ya, Maria Indrawati. udah tahun terakhir nih. Maria Ing. Nih.
Kapan? Iya, selamat Udah malam, lama nggak selamat dengar malam suaranya semuanya. Maria ini. Selamat malam. Kalau saya sih pengalaman Imlek aja ya. Kalau di daerah itu kan kita harus kunjungi seluruh keluarga ya. Jadi keluarga dari papa dan keluarga dari mama. Untungnya buat saya adalah setiap saya turun itu saya harus kan panggil mereka bukan om tante ya. Nah, untuk kokonya papa itu kita panggil apek ya. Kalau Aceh harus ada tuai, ada tuako, jiko gitu ya. Dalam saya keuntungan itu adalah kita jadi tahu pihak ini adalah pasti adiknya papa. Jadi nggak usah sebut ini adiknya papa loh. Tapi kalau kita panggil Aceh itu adalah adik papa. Jadi memudahkan kita dalam mengingat ya waktu itu saya masih 5 tahun gitu ya. Jadi asal turun tuh saya udah ingat pai-painya Kyonghinya bilangnya manggilnya apa gitu ya. Itu merupakan satu kebaikan yang saya bilang rasa beruntung gitu saya. Yang untungnya adalah ketika saya mau nikah. Jadi saya nggak sulit untuk mengundang seluruh 12 saudara papi saya, 12 saudara mami saya. Jadi saya tahu posisinya adalah dia adalah adik mami, ada kakaknya mami saya gitu. Ya itu aja yang membuat saya bahagia gitu. Dan yang satu lagi, saya kan orang Medan ya. Jadi di Medan tuh seperti Jojo bilang juga seperti itu ya. Jadi secara langsung Soeharto menutup semua budaya Cina di Medan ya. Jadi saya tuh nggak pernah ngalamin yang apa tuh acara-acara Imlek lah gitu ya. Hanya tahunya ya pakai baju baru ya keluarga ya kunjung-kunjungan gitu. Nah saya bersyukurnya waktu ke Jakarta ini ada misa Imlek gitu. Ada pokoknya lebih bebas lah ya, lebih lebih nyaman gitu. Ya saya ya merasa seneng aja boleh dibawa sampai ke Jakarta sini untuk apa? Untuk lebih tahu, lebih lebih membaur lah dengan semua sesama gitu. Ya itu aja deh dari saya. Terima kasih ya. Makasih sharingnya. Iya. Apa lagi? Ini ada si Lili nih, Lili Budiman. Kalau masih ada. Ya, Bu Eti. Edwin tadi udah share ya. Sharing. Masih ada yang mau sharing. Pak Harun udah buka kamera. Mau sharing. Ya, saya kalau bilang merayakan Imlek tempo dulu, ada satu hal yang saya ingat sekarang adalah sebetulnya seperti Romo Tino bilang, itu perayaan, ini zaman dulu ya saya cerita ya, itu sebetulnya perayaan Imlek untuk etnis Tionghoa, tetapi efeknya, imbasnya itu adalah kegembiraan bersama, kesenangan bersama. Saya ingat kalau zaman dulu kita naik beca nih, kan kita nggak punya mobil ya, naik beca ke rumah ini gitu ya. Kita kan nggak pesen sekali-sekali tuh. Kita bilang sama bapak ini, Pak saya mau ke sini, ke sini, ke sini. Bapak mau gak sekalian ngantar kita, nunggu sebentar gitu. Mau. Jadi kita berunding tentang harga gitu. Jadi si bapak ini pada hari itu akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada hari-hari biasa gitu. Itu satu kan. Belum lagi yang tukang jual bunga atau yang tukang jual buah-buahan seperti delima atau serikaya begitu ya. Itu kan sering dipakai dalam sembahyang Sincia. Jadi yang jual itu senantiasa, apalagi yang jual ikannya itu bandeng ya, itu pasti laku sekali. Jadi itu kegembiraannya memang keturunan etnis Tionghoa, tetapi membawa kesejahteraan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya terlibat langsung atau tidak langsung, tapi mereka pun dapat menikmati atau mencicipi kebahagiaan itu. Karena kalau pada saat Sincia menjelang Sincia, kita sering berbagi kepada tukang sampah atau tukang pemulung,
memberi kue keranjang itu atau beliin eh, apa itu namanya biskuit gitu ya sebagai tanda terima kasih selama ini dia membersihkan kebersihan buang sampah. Jadi bagi saya yang saya ingat bukan soal-soal pai-pai atau soal angpau begitu karena itu tradisi kan ya. Tetapi ada kebersamaan di dalam ketidaksadaran kita atau ketidaktahuan kita. Padahal kita memberi rezeki kepada orang-orang itu juga. Ini saya pikir cocok atau sejalan dengan ajaran iman Katolik kita. Ya artinya kan setiap orang yang beriman harus senantiasa berbagi dengan sukacita, dengan tulus dan dengan syukur. Jadi saya pikir saya angkat masalah ini, ingatan saya kembali kepada masa dulu, tetapi sekarang baru saya sadar, dulu kan enggak sadar. Sekarang baru saya ingat ini ternyata sejalan dengan iman Katolik kita. Seperti yang Romo Tino tadi sampaikan. Jadi kita merayakan Imlek yang tradisi itu, tetapi dengan perspektif iman Katolik yang senantiasa baru. Dengan ada inkarnasi Yesus, dengan ada misteri Paskah, dan ada sukacita Pentakosta di dalamnya. Jadi itu saya terkesan bahwa berbagi itu ternyata ada di dalam perayaan Imlek itu. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih Pak Harun. Wah, luar biasa. Ini sudah waktunya tinggal 5 menit. Bagaimana Bu Rosita? Mau lanjut? Ya, masih ada nggak? Kalau nggak ya kita tutup. Ada lagi yang masih mau sharing? Sudah tidak ada. Baik, kita tutup. Nah, itu Pak Harun kebetulan yang akan menutup dengan doa penutup. Marilah teman-teman KKS dan sahabat KKS kita tutup dengan doa. Siapkan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami ingin memuji dan bersyukur kepada Engkau yang telah mengumpulkan malam hari ini dalam Zoom meeting KKS Santo Yakobus yang dibawakan oleh hamba-Mu yang setia, Romo Tino, dengan tema spiritualitas perayaan Imlek. Suatu tema yang baru, yang modern, dan yang penuh ingin diketahuinya oleh para sahabat KKS. Kiranya seperti Romo Tino memberitahukan kita, merayakan Imlek dengan penuh pengharapan dan penuh sukacita, dan didasari oleh ajaran iman Katolik yang senantiasa diperbarui oleh kehadiran Kristus. Itulah yang menjadi pegangan dan kekuatan kita dalam merayakan sukacita masa perayaan Tahun Baru Imlek yang akan datang. Semoga tahun 2024 ini perayaan Imlek bisa berjalan dengan damai, sukacita, dan penuh pengharapan. Kami juga mengharapkan Roh Kudus turun membantu memberi keamanan dan ketenangan bagi semua yang berkehendak baik. Bapa, semua ini kami sampaikan ke dalam kasih-Mu karena kami percaya dan kami yakin
Engkau adalah Tuhan dan pengantara kami, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Harun. Terima kasih teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Oke Pak, malam. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi. Bu Eli, terima kasih. Selamat merayakan tahun baru Oh, ya. Imlek.